Halo semua, perkenalkan nama Ibu Nikade Wirasuti. Ibu adalah salah satu guru akuntansi di SMK Negeri 1 Mas Ubud Gianyar, Bali. Panggilannya bisa Bu Kade ya. Nah, pada kesempatan kali ini meskipun kalian masih belajar secara daring atau masih belajar di rumah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Seperti apakah jurnal khusus tersebut ataupun jenis-jenis jurnal khususnya? Mari kita simak pada video pembelajaran berikut ini. Baik, langkah pertama saat kalian akan belajar menjurnal, tentu kalian harus kuasai terlebih dahulu saldo normal akun. Materi ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di kelas 1 pada perusahaan jasa. Nah, kalau pada di perusahaan dagang, untuk akunnya ada tambahan lagi ya, yaitu ada akun pembelian, penjualan. Sebelum lebih lanjut, masih ingat tidak kalian apa itu perusahaan dagang atau apa itu perusahaan jasa? Ya, kalau perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa ya, contohnya seperti salon, bengkel. Sedangkan kalau pada perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Jadi membeli, kemudian menjual kembali tanpa merubah bentuk. Contohnya misalkan seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain, supermarket contohnya ya. Nah, ada akun-akun yang ada para perusahaan baik jasa dan dagang itu ada sedikit perbedaannya. Karena kalau pada perusahaan jasa kalian mengenal pendapatan dan beban. Nah, kalau di perusahaan dagang, kalian nanti akan mengenal yang namanya pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, begitupun penjualan ada retur penjualan, potongan penjualan. Setelah kalian mengenal akun-akun pada perusahaan dagang, yang paling penting adalah kalian harus kuasai saldo normal dari masing-masing akun pada perusahaan dagang. Kalau ini tidak kalian kuasai, otomatis kalian tidak akan bisa ataupun kesusahan dalam melakukan penjurnalan di jurnal khusus. Seperti apa saldo normalnya? Coba kita ingat kembali ya. Masih ingat trik 5 jari yang seperti ini? Ya. Kalau di perusahaan jasa ini ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, kalau di dagang, harta, utang, modal, sama tiganya ya, harta, utang, modal. Kalau di sini pendapatan plus. Nah, kalau dagang pendapatannya berasal dari penjualan. Jadi di sini pendapatan atau penjualan. Kalau di sini ada beban. Kalau di dagang yang mengakibatkan beban itu contohnya pembelian. Kita membeli, kita mengeluarkan uang. Jadi di sini tempat pembeliannya. Ibu ulang ya. Harta, utang, modal, pendapatan atau penjualan. Kalau dagangnya penjualan, di sini beban dan pembelian. Triknya masih sama. Ditutup ya, harta dan beban serta pembelian. Dia bertambah, taruh di debit, berkurang, taruh di kredit, saldo normalnya adalah debit. Lagi 3, utang, modal, pendapatan atau penjualan. Dia bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah kredit. Jadi tolong kuasai saldo normal ini dulu ya. Contohnya kayak di penjualan ada apa saja di penjualan, di pembelian ada apa saja di pembelian, di harta, di utang, dan modal, serta beban ya. Jadi kuasai saldo normal akun dulu, baru kalian akan bisa melakukan penjurnalan. Kita bertemu kembali pada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Tepatnya pada KD 3.10 yaitu jurnal khusus pada perusahaan dagang. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu mengidentifikasi jenis jurnal khusus, menjelaskan fungsi jurnal khusus, mempersiapkan format jurnal khusus, serta menerapkan pencatatan ke dalam jurnal khusus. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu punya motivasi buat kalian. Silakan disimak. Dari impossible bisa jadi possible ya, jadi tidak mungkin bisa jadi mungkin. Coba diperhatikan, di sini Ibu punya potongan beberapa peluang kerja di bidang akuntansi. Ada lowongan yang membutuhkan staff accounting, manajer finance accounting, pegawai bank, administrasi atau bendahara. Jadi kalian memilih jurusan akuntansi, banyak sekali peluang kerja yang ada pada jurusan akuntansi.
Oleh karena itu, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan lebih rajin dan giat agar karena peluang ataupun pekerjaan di bidang akuntansi ini benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Ibu juga punya video pembelajaran ya, silakan disimak. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, kira-kira apa nih yang bisa kalian petik dari video tadi? Ya, tadi itu sudah ada penjelasan tentang perusahaan dagang. Ada pula transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang seperti transaksi pembelian, ada transaksi retur pembelian, ada transaksi penjualan, dan juga ada transaksi retur penjualan. Apa itu retur? Retur artinya pengembalian barang. Kenapa barangnya dikembalikan? Mungkin karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Baik, apalagi kira-kira yang bisa kalian petik dari video tadi? Sudah pasti ya bahwa pada perusahaan dagang, jenis transaksinya itu lebih banyak daripada perusahaan jasa. Ya, jadi seperti itu. Berdasarkan video pembelajaran yang kalian simak barusan, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, transaksi utama pada perusahaan dagang itu ada transaksi, ada pembelian, ada penjualan. Pembelian ya membeli barang dagangan, penjualan menjual barang dagangan, ada transaksi penerimaan kas atau penerimaan uang, ada pula transaksi pengeluaran kas atau pengeluaran uang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu ingin kalian mengetahui kita sekarang ada di tahapan yang mana ya? Jadi dalam siklus akuntansi, di sini kita khususkan pada perusahaan dagang, dimulai dari adanya transaksi, dari transaksi kemudian terbitlah yang namanya bukti transaksi. Masih ingat bukti transaksi ada apa saja? Ada bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi contohnya ya seperti nota kontan, ada nota kredit, nota debat, ada faktur, kemudian ada apa lagi ya? Ada kwitansi, ada bukti kas keluar, bukti kas masuk, ada memo juga. Jadi itu jenis bukti transaksi. Ibu harap kalian masih ingat tentang jenis bukti transaksi. Bukti transaksi ini kemudian akan kalian jurnal di jurnal umum dan jurnal khusus. Nanti lebih lanjut kita akan bedakan antara jurnal umum dan jurnal khusus ya. Kemudian bisa juga langsung dimasukkan ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang bertugas untuk membantu buku besar utama. Buku besar yang punya atau akun yang punya buku pembantu itu ada akun piutang, ada buku besar pembantu piutang namanya. Kemudian ada akun utang, ada buku besar pembantu utang. Dan ada satu lagi itu buku pembantu ataupun kartu persediaan.
Jadi ciri khas dari perusahaan dagang itu ada persediaannya ya. Barang yang dibeli itu namanya persediaan barang dagangan. Kemudian dari jurnal ini akan kalian posting ke buku besar tentunya. Di poin 4, kemudian setelah kalian menyusun buku besar, agar kalian bisa lebih memahami ataupun tahu buku besar yang kalian susun ini benar atau salah, maka kalian akan menyusun neraca saldo. Neraca saldonya kalau udah balance berarti benar ya, penyusunan buku besarnya. Nah, neraca saldo yang sudah balance ini belum bisa kalian jadikan acuan untuk menentukan ataupun menyusun laporan keuangan. Kenapa? Karena mungkin saja ada transaksi-transaksi yang terlewat ataupun tidak dicatat atau belum dicatat, atau ada mungkin transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di akhir periode. Contoh keadaan yang tidak sebenarnya itu contohnya misalkan ada gaji yang belum dibayar, pendapatan yang belum diakui, beban yang belum diakui, seperti itu. Oleh karena itulah perlu kalian susun jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat agar laporan keuangan itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Setelah kalian menyusun jurnal penyesuaian, baru deh kalian menyusun kertas kerja atau worksheet. Fungsi dari kertas kerja adalah untuk mempermudah kalian dalam menyusun laporan keuangan. Jadi dari sini itu nanti ada nggak langsung ya. Dari sini neraca saldo disesuaikan ya boleh ya. Harusnya di sini itu yang benar, Ibu ralat di sini yang benar adalah laporan keuangan. Nah, setelah kertas kerja langsung laporan keuangan, tolong diralat laporan keuangan, kemudian ke jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik ya kembali ke transaksi lagi. Kita fokus di sini ya, di jurnal khusus. Kita lanjutkan kembali. Berikut ini Ibu punya video pembelajaran tentang jurnal khusus. Kalau tadi tentang perusahaan dagang, kali ini video pembelajarannya tentang jurnal khusus. Silakan disimak ya. Baik, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, kira-kira apa nih yang bisa kalian tangkap? Yang pertama pasti tentang pengertian dari jurnal khusus ya. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang sama atau sejenis.
Nah, jurnal khusus ini sering dipakai pada perusahaan dagang, lebih sering dipakai di perusahaan dagang ketimbang perusahaan jasa. Mengapa? Ya karena pada perusahaan dagang, jadi mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus? Ya karena di perusahaan dagang itu transaksi yang sama itu sering terjadi. Contohnya, adakah perusahaan dagang yang membeli barang cuma sekali? Atau dia yang menjual barang hanya sekali? Tidak ya. Jadi yang namanya perusahaan dagang dia akan melakukan pembelian berkali-kali atau sering, kemudian penjualannya juga berkali-kali, ada uang atau kas masuk berkali-kali, begitupun dengan pengeluaran kas yang sering terjadi atau berkali-kali juga. Nah, oleh karena itulah perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus. Selain untuk mencatat transaksi yang sama ini, jurnal khusus juga membuat pencatatan menjadi lebih efektif. Jenis jurnal khusus sudah kalian lihat barusan ya, ada 4 kategori atau jenis jurnal khusus. Ada jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Dan bagaimana dengan jurnal umum? Apakah di perusahaan dagang tidak menggunakan jurnal umum? Tetap ya, kalau di perusahaan dagang tetap menggunakan jurnal umum. Seperti apa fungsi dari masing-masing jurnal yang ada pada perusahaan dagang? Kita lanjutkan kembali. Ya, jadi manfaat dari jurnal khusus terlebih dahulu. Yang pertama, untuk memudahkan pencatatan secara sistematis. Diingat kembali manfaat atau fungsi dari jurnal itu yang pertama, masih ingat? Ada fungsi pencatatan, fungsi apa lagi? Fungsi historis, kemudian fungsi instruktif atau memerintah. Diingat kembali ya, manfaat dari jurnal atau fungsi dari jurnal. Jadi yang pertama memudahkan pencatatan secara sistematis. Yang namanya jurnal khusus juga dicatat sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian menyajikan informasi yang lebih detail tentang transaksi. Yang ketiga memudahkan pemindah bukuan ke buku besar. Seperti apa pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian memungkinkan adanya pembagian pekerjaan dan pengendalian internal yang lebih baik. Oke, jadi jenis jurnal khusus ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Nah, seperti apa sih perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus? Yang pertama dari segi bentuk dulu ya. Kalau jurnal umum itu bentuknya kalian sudah pasti tahu ya. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, ada kolom ref atau referensi, kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Jadi itu bentuk dari jurnal umum. Nah, kalau jurnal khusus bentuknya seperti apa? Jurnal khusus itu bentuknya menyesuaikan dengan jenis jurnal khususnya. Jadi beda-beda ya, beda-beda tabel atau kolomnya. Jurnal pembelian beda dengan jurnal penjualan, begitupun dengan jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang jelas, kalau bentuk dari jurnal khusus itu mungkin tabelnya agak lebih banyak dan disesuaikan dengan jenis jurnal khusus. Tabel pada jurnal khusus pun nggak baku ya, tidak sebaku ataupun sestandar yang ada di jurnal umum. Jadi menyesuaikan yang pertama dengan jenis jurnalnya, yang kedua dengan perusahaannya. Jadi bentuk atau format dari jurnal khusus itu yang sesuai dengan format yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian dari segi pencatatan, pencatatan kalau jurnal umum itu untuk mencatat semua transaksi. Semua jenis transaksi masuk di jurnal umum. Tapi beda kalau di jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang sama. Contoh, kalau ada pembelian secara kredit ya masuk di jurnal pembelian, penjualan secara kredit masuk di jurnal penjualan, pembelian tunai masuk di pengeluaran, jadi seperti itu ya. Nah, jurnal umum. Nah, jurnal umum masih dipakai tidak sih di perusahaan dagang? Masih tetap dipakai ya. Hanya saja fungsi dari jurnal umum kalau di perusahaan dagang itu adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di keempat jurnal khusus yang barusan kita bahas. Jadi kalau ada transaksi dia nggak bisa dimasukkan ke jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas atau pengeluaran kas, dia akan ditaruh di jurnal umum. Kita lanjut, dari segi posting, kalau di jurnal umum posting itu per tanggal transaksi ya. Sedangkan kalau di jurnal khusus postingnya dilakukan sekaligus di akhir bulan. Caranya adalah dengan membuat rekapitulasi. Jadi habis menyusun jurnal khusus dibuat rekapitulasi dulu. Dari rekapitulasi totalnya baru kita posting ke buku besar. Pelaku. Pelaku kalau di jurnal umum ya satu orang yang mengerjakan. Sedangkan kalau di
Jurnal khusus menyesuaikan. Jadi kalau ada 4 ya, satu yang pegang pembelian, satu yang pegang penjualan, dan pengeluaran dan serta penerimaan kas. Kesimpulannya kalau di jurnal umum cuma ada satu orang yang pegang, kalau di jurnal khusus pelaku atau yang mengerjakan itu bisa lebih dari satu orang. Dan disinilah yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan atau pembagian pekerjaan atau tugas. Kemudian dari segi pengguna, kalau jurnal umum itu digunakan untuk perusahaan yang transaksinya masih sedikit atau transaksinya tidak sering terjadi, jarang ya. Sedangkan biasanya di perusahaan jasa. Kalau jurnal khusus itu biasanya digunakan pada perusahaan yang besar dengan transaksinya yang banyak dan sering terjadi. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, lebih lengkap Ibu sajikan sesuai tabel berikut ini. Silakan disimak. Barusan sudah Ibu jelaskan ya ini ya. Silakan disimak dulu. Posting dilakukan setiap terjadi transaksi, posting secara berkala, setiap akhir bulan biasanya. Dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh beberapa orang. Ya, seperti itu. Fungsi dari jurnal khusus yang pertama, jurnal khusus pembelian atau istilahnya purchase journal itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Ya, kredit artinya ya belum bayar ya. Bukti transaksi jika ada membeli barang dagangan secara kredit itu disebut dengan faktur. Seperti apakah format dari pembelian barang dagangan secara kredit? Silakan disimak. Ada tanggal. Ibu perlu tekankan bahwa format dari jurnal pembelian ini tidak baku ya, jadi tidak harus seperti ini. Sekali lagi menyesuaikan dengan perusahaan yang disediakan oleh perusahaan, karena mungkin saja ada perusahaan yang mencantumkan PPN income di sini biasanya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sederhananya ya sih seperti ini. Ada kolom tanggal, sudah pasti mencatat tanggal transaksi, nomor fakturnya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi atau faktur, kemudian syarat atau termin, kemudian ada kolom keterangan untuk biasanya kolom keterangan di sini diisi dengan nama perusahaan tempat kita membeli. Kolom referensi, kemudian ada debitnya pembelian, kreditnya utang. Ada yang tahu kenapa utangnya dikredit? Karena saat kita membeli kita belum bayar. Jadi utang kita bertambah, utangnya bertambah di sebelah kredit. Berikutnya untuk syarat. Nah, syarat coba diperhatikan. Contoh syaratnya ada atau termin ada 2/10 N/30, artinya. Jadi termin nggak harus seperti ini ya, macam-macam. Ada yang 3/10 N/30, ada yang EOM, end of month. Nah, yang pertama syarat 2/10 N/30 artinya adalah akan mendapat potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat membayar adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi bukan tanggal 30 ya, yang benar adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi, Ibu ulang dapat potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Contoh kalau beli tanggal 1, ya dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 10 itu ya dapat potongan 2%. Lewat dari tanggal 10 itu nggak dapat potongan. Dan paling lambat dia harus membayar 30 hari setelah transaksi. Jadi itu format dari jurnal pembelian atau purchase journal. Kemudian, jurnal khusus penjualan atau sales journal digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Bukti transaksi untuk penjualan barang dagangan secara kredit itu adalah faktur. Faktur ya. Formatnya seperti apa? Seperti ini formatnya, ada kolom tanggal sudah pasti, ada nomor faktur, ada syarat, syaratnya mirip kayak yang tadi ya. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat kepada siapa kita menjual, kolom referensi, debitnya piutang, kreditnya penjualan. Kenapa piutang di debit? Ya karena saat kita menjual kita belum dapat uang kita masih ada di orang lain. Uang di orang lain itu namanya piutang. Piutangnya bertambah, piutang bertambah di sebelah debit. Jadi seperti ini format dari jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Contoh pengeluaran kas, istilahnya dulu ya. Jadi istilahnya adalah cash disbursement journal boleh juga. Cash payment journal juga boleh.
Kemudian fungsinya membayar hutang, uang keluar tuh ya untuk bayar hutang contohnya, untuk membayar pembelian secara tunai, tolong diingat kembali, kalau tadi pembelian kredit di jurnal pembelian, kalau belinya tunai berarti uangnya keluar ya di jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada membayar beban-beban, segala jenis beban-beban, baik beban operasional maupun beban non-operasional, contohnya beban gaji, beban bunga, beban sewa, dan lain-lain. Formatnya ada tanggal, mencatat tanggal transaksi, nomor buktinya, kemudian oh iya, untuk jenis bukti transaksinya namanya adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar ya. Kemudian nomor buktinya mencatat nomor bukti kas keluarnya, kemudian perkiraan yang didebet boleh di sini ditambahkan akunnya. Nah, debitnya karena mengeluarkan uang, misalkan karena mengeluarkan uang karena bayar hutang contohnya, berarti hutangnya berkurang di debit. Kasnya pasti dikredit. Yang di pengeluaran kas, kasnya pasti dikredit dong, kan kasnya keluar. Nah, di sini tolong perhatikan ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi di sini berfungsi untuk mencatat akun yang tidak punya judul seperti ini judul kolom nih. Utang dagang, pembelian, kas, potongan belanja, ini namanya judul kolom. Kalau ada akun yang tidak ada judul kolomnya, ya masukkan di kolom serba-serbi. Contoh, misalkan bayar beban sewa. Jadi kalau bayar beban sewanya debit, kasnya kredit. Debit, cuma ada ini aja debit, cuma ada utang dan pembelian, tidak ada kolom beban, maka ditaruh di kolom serba-serbi. Perkiraan itu sama dengan akun ya, taruh di sini beban sewa, jumlahnya berapa, kasnya di sebelah kredit. Seperti itu format jurnal pengeluaran kas. Kita lanjutkan. Jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal. Bukti transaksinya adalah berupa bukti kas masuk. Fungsinya di sini untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau uang tunai yang didapat dari berbagai sumber penerimaan kas. Contohnya apa kira-kira? Penjualan tunai. Kalau tadi penjualan kredit kalian catat di jurnal penjualan. Nah, kalau ada penjualan tunai, otomatis perusahaan dapat uang, maka akan dicatat jurnal penerimaan kas. Jadi di sini ada penjualan tunai, kemudian penerimaan bunga contohnya, kemudian penerimaan pinjaman modal dari bank atau utang dari bank seperti itu masuk di penerimaan kas. Ya ini ya contohnya ya ada penerimaan piutang. Jadi kita mendapatkan uang kita jadi penerimaan piutang ada dari penjualan tunai dan pendapatan lainnya. Masuk semua uangnya. Kita lanjutkan. Format dari jurnal penerimaan kas, ada tanggal, nomor bukti, perkiraan yang dikredit di sini. Boleh, kemudian debitnya kas, sudah pasti ya yang namanya penerimaan kas, kasnya akan bertambah, kas bertambah di sebelah debit. Kolom serba-serbi sama seperti tadi ya, digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak punya judul kolom seperti ini. Contoh penerimaan kas, misalkan perusahaan menerima pinjaman dari bank BPD. Menerima pinjaman dari bank BPD, otomatis kasnya akan bertambah di debit. Pinjaman berarti hutang bank kita akan bertambah. Hutang bank bertambah di sebelah kredit. Jadi jurnalnya kas debit, hutang bank kredit. Tapi di sini nggak ada kolom hutang bank, maka dari itu akan ditaruh di kolom serba-serbi. Jadi Ibu harap semua sudah paham fungsi dari kolom serba-serbi itu sendiri. Oh iya, sebelum kita ke contoh soal, Ibu perlu tekankan lagi sekali, selain keempat jurnal khusus, perusahaan dapat masih tetap menggunakan jurnal umum ya. Fungsi dari jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal khusus barusan. Contohnya adalah retur, ada retur pembelian, retur penjualan. Maka dari itu, setiap ada retur akan masuk ke jurnal umum. Formatnya seperti biasa, ada kolom tanggal, keterangan ref, debit, dan kredit. Nah, setelah kalian memahami jenis serta fungsi dari masing-masing jurnal khusus, barulah dan kalian juga sudah menguasai saldo normal dari masing-masing akun, barulah kalian bisa mencoba menerapkan pencatatan ke dalam jurnal khusus. Di sini Ibu punya contoh untuk pencatatan jurnal khusus untuk di penerimaan kas dulu ya. Coba diperhatikan. Dijual tunai, nah kira-kira dari kata-kata ini apa? Dijual tunai berarti akan dapat uang, akan masuk di jurnal penerimaan kas. Kemudian
Diterima dari toko biru pelunasan faktur, berarti ini maksudnya pelunasan piutang, masuk di penerimaan kas juga. Kemudian mendapatkan pinjaman uang dari bank XY, dapat uang juga. Seperti apa kalau dimasukkan ke dalam tabel? Tolong diperhatikan. Nah, jadinya seperti ini nih. Tanggal, mencatat tanggal transaksi, keterangannya, misalkan tadi penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai di sini, bukti transaksinya namanya adalah nota kontan. Kasnya bertambah, penjualannya dikredit. Kemudian, jika ada penerimaan piutang, kasnya bertambah. Jika ada potongan, tadi potongannya 2% dari total piutang, berarti 2% dari piutangnya. 2% dari 700.000 adalah 14.000. Piutangnya sudah dilunasi, berarti piutangnya sudah berkurang di sebelah kredit 700.000 karena sudah dilunasi ya. Kemudian ada pinjaman bank. Kas bertambah, kemudian masuk di akun serba-serbi atau akun lainnya. Jadi seperti itu contoh sederhana untuk kasus penerimaan kas. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian masih semangat untuk belajar?